Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rahmat yang sangat banyak sehingga kita bisa berkumpul di dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, kemudian salat untuk Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih pada pembahasan tentang babul khauf minasy-syirk. Babul khauf minasy-syirk. Bab takut daripada perbuatan syirik. Yang mana pada pertemuan kali ini kita masuk hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda. Sebagaimana di dalam hasyiah dalam catatan kakinya, wa akhrajahu Muslimun, kemudian Imam Muslim telah mengeluarkan di sini nomor 92 bilafzin man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal sementara dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man mata, barang siapa yang mati. Man di sini adalah harfu syarat, artinya memberikan makna umum, afwan ismu syarat, artinya siapa saja yang meninggal gitu, umum sifatnya, baik itu muslim apalagi orang kafir gitu wa huwa yad'u lillahi niddan, sedangkan dia menyeru kepada Allah dengan sekutu, artinya dia mempersekutukan Allah di dalam dakwah dan di dalam doanya, dalam dia menyeru. Dakhala an-nar, dia akan masuk neraka. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah ini diancam di dalam hadis ini, bahwasanya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Siapapun orangnya, kalau dia berdoa kepada selain Allah, maka Allah na'udzubillah min dzalik, berdasarkan hadis ini akan memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yad'u, yang dimaksud dengan kata berdoa, yad'u ini fi mudhari, dari kata da'a, kemudian da'watan, masdar. Yad'u adalah doa
Yang dimaksud dengan yad'u di sini artinya adalah doa. Ya, doa benar. Di sini maksudnya adalah doa. Doa itu apa? Wasu'al adalah permintaan. Yuqalu dikatakan da'am, ada seseorang yang berdoa kepada seseorang ya. Idza sa'alahu, apabila dia meminta kepadanya. Awistaghatha bihi, atau dia beristighatsah ya, dia memohon ya pertolongan kepadanya. Ini ya. Dan doa ini ya, ini biasanya dari yang bawah ke yang atas, ya, dari hamba kepada Khaliq, dari makhluk kepada Khaliq. Itu namanya doa. Sebenarnya maknanya adalah tolak, permintaan juga. Tapi kalau dari Allah ke hambanya namanya perintah, al-amr. Ya. Kemudian kalau dari sesama makhluk, ya ini dalam sebagai al-iltimas. Ya, ini ya meminta yang levelnya sama. Ya. Jadi doa ini dari hamba biasanya seperti itu, dari hamba kepada makhluk. Dari abid kepada makhluk, dari hamba kepada yang diibadahi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia telah memperkuatkan selain Allah. Karena doa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niddan, ya, niddan itu an-nidd al-mithlu, ya. Wasyabihu, yang dimaksud dengan an-nidd ya. Niddan ini, an-nidd itu adalah al-mithlu, wasyabihu, yang semisal atau yang serupa. Jadi barang siapa yang berdoa serupa dengan Allah ini, dia berdoa juga kepada selain Allah, berarti dia merupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah perbuatan syirik. Jadi beristighatsah, beristi'adzah, ini dalam usul salasanya dibahas apa itu isti'anah, apa itu isti'adzah, apa itu istighatsah. Ini dibahas, ini semuanya ibadah. Maka tidak boleh seseorang itu beristi'anah, beristi'adzah, beristighatsah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini terkadang banyak terjadi perbuatan syirik. Sementara banyak orang yang menyangka itu bukan syirik ya. Padahal itu adalah perbuatan ya syirik ya. Maka Bapak sering mungkin terdengar sebuah apa namanya qasidah, sebuah syair ya, ya. Aghithna ya Rasulullah, itu syirik itu Pak. Allah ya aghithna ya Rasulullah. Aghithna itu teriak istighatsah, dia minta istighatsah al-ghaus ya, kepada Nabi ya, minta pertolongan kepada Nabi. Nah, di sini letak ya syirik gitu. Ya. Maka kalau kita beristighatsah ya kita ada beristighatsah kepada Allah. Aghithna ya Allah gitu. Ya. A'inna ya Allah gitu. Maka kita tidak boleh ya beristi'anah ya kan kepada selain Allah. Maka dalam ayat surah Al-Fatihah yang sedang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita beristi'anah hanya kepada Allah ya. Maka tidak boleh kita nasta'in li ghairillah, memohon pertolongan kepada selain Allah, beristi'anah kepada selain Allah. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara umum atau global dari hadis ini. Kata beliau, yukhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi syarihan wa mazilan fil ibadati yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyyan kana hadha niddu aw ghayruhu wa istamarra ala dhalika ila al-mamati ay lam yatub minhu qabla al-mamati fa inna masirahu ila an-nar muzbilah li'annahu musyrikun wa ittikhadhu niddi ala naw'ain. Ini kan bahas ya. Kemudian kata beliau, Rasulullah SAW mengkabarkan, anna man ja'ala lillahi syari'an, bahwasanya siapa saja yang menjadikan bagi Allah penyerupaan, ya, barang siapa yang menjadikan untuk Allah sesuatu yang disamakan dengan Allah, sesuatu yang dimisalkan dengan Allah, fil ibadati, dalam peribadahannya, kemudian dia berdoa kepada sesuatu yang disamakan dengan Allah itu. Wa yas'aluhu, kemudian dia meminta kepadanya, wa yastaghithu bihi, dan dia beristighatsah dengannya. Nabiyan kana hadza nabi,
meskipun Nabi yang dia minta itu, yang dia berdoa kepadanya, yang dia beristighatsah kepadanya, walaupun seorang Nabi, ya, atau ghairahu, atau yang selainnya, yang selain Nabi, ya, wastamarru ala dzalika, kemudian dia tetap konsisten berdoa kepada selain Allah ini ilal mamati sampai dia meninggal, yaitu lam yatub minhu, dia tidak bertobat dari perbuatan ini pada mamat sebelum dia meninggal, fa inna masirahu, maka tempat kembalinya illa nar, ke neraka. Kenapa? Li'annahu musyrikun, karena dia telah berbuat syirik, dia telah menjadi pelaku syirik. Wattikhadul niddi ala nawain, kemudian menjadikan tandingan bagi Allah itu jenisnya ada dua. Yang pertama al-awwal, yang pertama an yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'i ibadati aw ba'dha fa hadha syirkun akbar sahibuhu mukhalladun fin nar. Jenis menjadikan tandingan bagi Allah, membuat sekutu untuk Allah, ini ada dua. Yang pertama, seseorang menjadikan bagi Allah sekutu dalam jenis-jenis peribadahan yang dia kerjakan atau dalam sebagian ibadah, maka ini adalah fahada syirkun akbar, ini adalah syirik besar. Sahibu pelakunya kalau tidak bertobat dari perbuatan ini, mukhalladun finnar, kekal, dikekalkan dalam api neraka. Nauzubillahi min zalik. Kemudian jenis menjadikan tandingan bagi Allah yang kedua, asani an-nawsani, jenis yang kedua, maka kana minasyirkil asghari ka qawli rajuli ma syaa Allah wa syi'ta walau Allah wa anta wa nahwa dzalika mimma fihi al-atfu bil wawi ala lafzil jalalah. Jenis yang kedua adalah maka minasyirkil asghar, ya, apa saja yang termasuk syirik kecil. Jadi kalau seandainya perbuatannya itu adalah syirik kecil gitu ya. Contohnya seperti apa? Kaqaulir rajuli, seperti perkataan seseorang, masya Allah, kalau seandainya Allah menghendaki, wasyika, dan engkau juga menghendaki, pakai ya huruf ataf waw di sini karena sambung waw. Atau walau Allah, jika seandainya bukan karena Allah, wa anta, dan bukan karenamu. Wa nahu dzalika mimma fihi mimma fihi al-aqfu bil wawi, dan yang semisalnya yang di dalamnya terdapat menggunakan kata sambung dengan huruf waw, ya. Karena dalam bahasa Arab itu kalau misalnya kita ingin ya mengungkapkan suatu kata, menghubungkan suatu kata dengan huruf waw, ini maknanya ya al-musyarakah, ya. Maknanya kita mengatakan sesuatu yang kita sambung itu sesuatu yang sama gitu ya. Artinya satu level gitu ya, satu martabat gitu. Ya, seperti telah pergi Muhammad dan Abdullah. Zahaba Muhammad wa Abdullah. Artinya Muhammad dan Abdullah ini sama-sama. Dia perginya itu sama-sama ya. Ketika menggunakan kata wa dengan huruf ataf waw. Namun kalau seandainya menggunakan kata sambung kemudian summa, maka maknanya itu ada ininya, ada selisihnya, itu ada ada tertibnya, gitu, ada tingkatannya gitu. Tidak memberikan makna musyarakah. Contoh, zahaba Muhammadun summa Abdullah, gitu. Ya kan? Muhammad telah pergi, Muhammad duluan gitu. Kemudian ini ada apa ya? Ada jeda waktunya gitu. Tidak memberikan makna bersamaan. Maka tidak ada unsur penyamaan di situ, taswiyah gitu ya. Namun kalau seandainya menggunakan kata sambung atau huruf ataf waw, ini memberikan makna penyamaan atau taswiyah gitu ya. Yufidu taswiyah ya. Ini memberikan makna penyamaan ya. Makanya enggak boleh sesuatu mengatakan insyaallah wa syi'ta, jika Allah menghendaki dan kau. Karena maknanya adalah dia telah menyamakan masyiah Allah dengan masyiahnya kamu itu, atau kalau dalam hadisnya itu sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad insyaallah wa syi'ta, maka Nabi menjawab aja'alta lillahi, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kalau seandainya engkau ingin mengatakan insyaallah, maka jangan pakai kata wa ya. Namun Allah menjadi summa, kata insyaallah summa, karena
sunnah ini ada apa namanya itu jeda waktu dan tidak memberikan makna penyamaan dan penyetaraan gitu. Demikian juga laulallah wa anta ini juga kalau seandainya bukan karena Allah dan kamu ini juga salah. Seharusnya diganti waw itu dengan apa? Dengan summa itu tidak syirik gitu. Laulallah ya summa anta. Kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah misalnya, kemudian kamu juga ya memberi pertolongan itu bukan summa dikatakan boleh ya. Namun tentu yang paling bagusnya itu kan laulallah saja gitu ya. Dan kita berterima kasih aja ya, mengucapkan doa jazakumullahu khairan seperti itu. Kemudian kata beliau kayasir riya'i dan seperti riya yang sedikit, riya yang selintas gitu. Wahada la yujibu takhlida finnar, ini tidak mewajibkan atau menyebabkan kekal di neraka. Wa in dakhalaha, meskipun dia sudah masuk ke dalam neraka itu. Maka di sini seperti yang pernah kita, kalau nggak salah pernah saya jelaskan, memang ada dua pendapat para ulama tentang syirik kecil. Yang pertama pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya seluruh syirik itu mewajibkan pelakunya masuk neraka. Ya, berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena di situ ada nakirah gitu ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka, itu huruf al-masdariyah ya, yang mentakwil masdar dari fi'il. Yang asalnya innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Dan isyrakan ini nakirah berada dalam konteks mana ayat yang diberikan nilai juga harfi nafi. Artinya Allah tidak mengampuni seluruh jenis syirik itu, karena isyrakan itu nakirah gitu. Sehingga Allah juga tidak mengampuni baik itu dari dosa syirik besar maupun syirik kecil gitu. Jadi syirik kecil ini tetap dia pelakunya kalau meninggal tidak bertobat dia masuk ke dalam neraka. Namun beda dengan syirik besar adalah kalau syirik besar kekal, namun kalau syirik kecil ini tidak ya, suatu saat akan dimaafkan oleh Allah atau dibebaskan oleh Allah SWT. Namun kan parah juga Pak ya. Iya, walaupun semenit atau sedetik di neraka itu, kalau dibandingkan dengan di dunia lama juga gitu ya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran ya, satu hari itu di dunia ini kan meninggal al-fasanatin mimma ta'udun. Perhitungannya itu al-fasanatin 1000 tahun mimma ta'udun yang berhitung di dunia ini. Jadi walaupun satu hari gitu ya, di neraka itu lama juga Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya kita di dunia ini nggak sampai satu harinya di akhirat. Iya. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan berapa? Dalam sebuah ayat 1000 tahun ya. Dalam ayat lain ya berapa? Ya 1005 ya, lupa saya ya. Jadi ada dua riwayat gitu ya. Jadi walaupun 1000 tahun kita ambil nominal yang paling rendah gitu ya, tetapi ini juga lama ya dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia. Tentu ini menimbulkan rasa takut kepada syirik, sehingga orang-orang itu betul-betul dia takut mawas diri, mewanti-wanti dan betul-betul ya bagaimana dia berupaya besar ya dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan dirinya keluarganya dari perbuatan syirik. Karena ini nggak main-main ya. Iya. Kemudian kata beliau, munasabatul hadis dan bab, apa korelasi hadis dengan bab tentang apa ya? Tentang bab khawfi minasyirki, bab tentang takut dari perbuatan syirik. Jadi apa kaitan hadis ini? Hadis zaman Nabi mengatakan man mata yadahu wa huwa yad'u lillahi dan dakhala nar, apa kaitannya dengan bab ini? Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru berbuat syirik kepada Allah SWT, kemudian dia masuk neraka. Apa kaitannya dengan bab anjuran kita untuk takut dari perbuatan syirik? Maka dijelaskan oleh beliau, al-nafihi at-takhwifa minasyirki. Sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat at-takhwif, Allah menakut-nakuti kita dari apa? Dari perbuatan syirik. Karena memang seperti itu realitanya.
berkata, ya kan, dengan perkataan yang sangat jujur, ya. Nggak ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah, sehingga nggak ada keraguan sedikit pun gitu ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu ya menyuruh kita takut? Ya kenapa Rasul juga dalam hadis yang sahih menyuruh kita takut dari perbuatan syirik ini? Ya karena memang perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat amat ditakuti, Pak. Lebih parah lagi daripada kita dipenggal maling, ya, leher kita itu lebih lebih ringan daripada dampak dari perbuatan syirik. Kalau kita dipegal orang, Pak, ya, dalam rangka kita membela diri kita syahid, insya Allah. Ya, dalilnya apa? Hadis sahih Muslim, man qutila duna ya nafsi bahwa syahid, man qutila duna mali bahwa syahid. Ya. Barang siapa yang meninggal dalam rangka untuk membela dirinya gitu ya, mau dipegal gitu ya, maka kalau dia meninggal dia syahid. Ya. Dan barang siapa yang dibegal gitu ya, kemudian dia meninggal duna mali gitu ya, di bawah hartanya, maksudnya dalam rangka menjaga hartanya, maka dia syahid gitu. Namun yang membegal kalau mati meninggal, ya sudah mati ya, sudah nakal di nama sembari menzalik ya. Makanya begal itu dalam hukum Islam itu parah, itu top ya. Jadi hukumannya yang di dalam ilmu fikih itu, Pak, dia disalib ya. Iya, kemudian dipotong ininya, tangan kakinya dipotong, disiksa sampai meninggal. Ini ancaman. Dibuat seperti itu untuk apa? Untuk supaya orang tidak melakukan perbuatan seperti itu, karena itu adalah perbuatan yang luar biasa. Dan di dalam Islam itu membunuh satu orang jiwa Muslim itu, Pak, fakannama qatalan nasa jami'an. Walaupun kita membunuh satu orang, ini dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Ya. Maka yang menumpahkan jiwa itu luar biasa. Ini dosa yang sangat besar ya di dalam Islam. Bibayani akibatil musyriki wa masirihi, dengan menjelaskan kesudahan daripada pelaku kesyirikan dan tempat kembalinya, yakni neraka. Jadi hadis ini di dalamnya ada ya sesuatu yang membuat kita takut, ya, takhwif, yang sebenarnya menakutkan ya, yang menakutkan kita dari perbuatan syirik, dengan menjelaskan bagaimana keadaan pelakunya. Ya Pak, karena keadaan pelakunya itu akan Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian mayusafadu min hadis, apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, at-takhwifu min asy-syirki wal hathu 'ala taubati minhu qabla al-maut. Yang pertama adalah at-takhwif min asy-syirki. Sesuatu yang menakutkan, ya, yang membuat kita takut gitu ya, sesuatu yang menakutkan dari perbuatan syirik, wal hathu 'ala taubati, dan anjuran ya untuk bertobat. Jadi hadis ini jelas sekali. Hadis Sahih Al-Bukhari ya, Rasul mengatakan man mata, barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u lillahi niddan, sementara dalam keadaan dia berbuat syirik, dia berdoa menyeru kepada selain Allah yang dia jadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, ya dakhalan luar biasa. Jadi terdapat pelajaran dalam hadis ini adalah bagaimana ya Rasulullah memberikan kabar takut bagi kita dari perbuatan syirik ini, dan anjuran untuk kita ala taubat, untuk bertobat minhu dari perbuatan syirik. Kalau seandainya pernah kita ya dahulunya ya pada masa lampau dan masa silam ternyata pernah kita terjatuh dalam perbuatan syirik ini, maka selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka masih ada ya fursah, ya kesempatan bagi kita untuk bertobat. Walaupun kita merasa tidak pernah berbuat syirik, harus tobat juga, Pak. Jika ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu dalam musnadnya, kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya kan, bahwa secara Rasulullah kita doa ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini luar biasa ya doanya. Ini doa satu jaga ya, dalam perkara syirik ini. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika an usyrika bika,
aku memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah daripada berbuat syirik. Artinya apa? Ya Allah, lindungilah aku daripada perbuatan syirik. Wa ana a'lam, sedangkan aku tahu itu syirik. Kemudian wastaghfiruka, dan aku memohon kepadamu ya Allah daripada perbuatan syirik ma la a'lam, daripada perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ya, kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan syirik yang kita tahu, gitu ya. Dan kita juga memohon ampun kepada Allah kalau ya ternyata tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ternyata kita berbuat syirik. Maka doa ini luar biasa, ya. Nah, kalau saya lihat ini termasuk doa sapu jagat ya, dalam perkara syirik. Ya, bagus kalau saatnya ini kita hafal dan kita selalu berdoa. Mudah-mudahan setelah kita berdoa dengan doa ini kita mati, dan insya Allah sudah mati dalam keadaan bertobat dari perbuatan syirik. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini luar biasa. Kemudian faedah yang kedua, anna kullu man da'a ma'allahi nabiyyan aw waliyan hayyan aw maitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Sesungguhnya seluruh yang berdoa bersama Allah, ya, yang meminta bersama Allah, nabiyyan, baik itu nabi yang dia minta bersama Allah. Maksudnya apa? Dia minta kepada Allah ya juga, gitu. Minta kepada nabi ya juga, gitu. Ya pada satu sisi ya Allah, Allahumma ighfir lana. Kemudian dia juga akhirnya ya Rasulullah, sama, ya kan? Ini syirik ini, Pak. Berarti dia telah mempersekutukan Allah di dalam doa. Karena istighosah itu juga doa. Kenapa dia beristighosah kepada Nabi? Ya kan? Akhirnya ya Rasulullah. Pernah nggak dengar lagi? Pernah? Iya. Itu banyak orang paham. Ini sama dia minta kepada kadang Nabi itu jangan minta. Sahabat bilang insyaallah wa syita. Nabi langsung marah, ditegur oleh Nabi. Aja'altani billahi niddan, apakah engkau ingin jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Qul masyaallah tsumma syi'ta. Wa fi riwayat dalam yang lain dalam tafsir Ibnu Katsir yang pernah terbaca, qul masyaallah masyaallah wahdahu. Katakan masyaallah saja. Jangan bawa aku dan Rasul gitu. Ya. Itu saja kami marah, apalagi minta kepada Nabi. Nah, karena sahabat tidak sampai kepada itu gitu. Iya. Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi saja, Rasul marah, apalagi minta kepada Nabi. Ini ada yang dibilang oleh Allah. Makanya dalam faedah yang kedua ini Syekh Shalal Fauzan mengatakan, anna kullu man da'a Allah nabiyyan, sesungguhnya seluruh ya, semua yang berdoa bersama Allah, ya kan? Seorang nabi artinya dia berdoa kepada Allah juga, berdoa kepada Nabi juga. Atau waliyan, atau dia berdoa dengan wali. Sama Allah dia doa juga kepada wali juga. Hayyan aw maitan, baik wali itu masih hidup, walaupun dia masih hidup ya. Kalau yang masih hidup, Pak, yang dibolehkan minta didoakan, beda. Berdoa kepadanya atau minta didoakan. Kalau berdoa misalkan walinya masih hidup, tahu namanya wali si fulan, ya fulan itu memberi aku rezeki, itu berarti berdoa minta kepada wali itu. Tapi kalau minta didoakan, ya Syekh fulan ya, tolong doakan kepada Allah Syekh. Saya sudah umur 26 ini Syekh, sudah lewat umur 26 masih jomblo Syekh. Tolong doakan kepada Allah, mudah-mudahan jodoh saya didekatkan. Itu kalau walinya masih hidup, orang soleh yang masih hidup boleh ya. Ya enggak boleh apa kalau sudah meninggal datang ke kuburan wali. Ya wali tolong doakan istri itu apa ya? Enggak boleh kalau sudah meninggal gitu. Nah, karena kalau sudah meninggal itu enggak ada urusan lagi di muka baru gitu. Dia hanya butuh doa anaknya yang soleh, wali. Kemudian insya Allah ilmunya yang diajarkan akan selalu mengalir kepadanya. Selama orang yang diajarkan ilmu itu mengamalkan apa yang dia sampaikan, ya kan, adin yuntafa'u bihi, yang bermanfaat gitu ya. Kemudian wassadaqatun jariyatun, mungkin dahulu orang yang meninggal ini pernah mewakaf tanah, kemudian
atas tanahnya didirikan yang masjid, orang sholat terus di masjid, atau di atas tanah yang diwakafkan itu didirikan TPA ya, atau rumah tahfiz, ya kan, walaupun dia sudah berada di alam barzakh, di alam kubur, namun pahala terus ditransfer kepadanya. Ini luar biasa wakaf itu. Makanya kalau kita ingin tanah kita yang lebar itu Pak membantu kita di akhirat, yang pelit-pelit itu Pak. Ya, wakafkan. Ya, wakafkan untuk apa? Untuk agama Allah. Bayangkan Pak, Bapak sudah meninggal ya, Bapak dapat transfer pahala terus ya, gratis gitu ya. Ya, Bapak nggak butuh lagi ya, apa namanya itu susah Pak ya. Namun ya Allah selalu memberikan pahala lewat tanah wakaf ya, yang sudah kita wakafkan di dunia ini. Ini luar biasa, infak, sedekah itu. Namun catatannya harus ikhlas gitu ya. Kita betul-betul ketika mewakafkan itu niatnya karena Allah, bukan ingin untuk supaya dibilang wah masya Allah Pak itu dermawan sehingga senang kita ya. Namun ketika nama kita nggak disebutkan apa orangnya, lapaya-lapaya aku mewakafkan, aku jual, kok ada nama aku gitu kan? Nah ini bahaya Pak. Boleh jadi nanti wakafnya sia-sia. Tapi kalau orang yang ikhlas itu Pak udah ya, kalau orang bilang namanya aku nggak sama aja. Karena dia nggak butuh ya disebut namanya, dia hanya butuh apa? Butuh pahala dari Allah itu saja. Dia nggak butuh pujian. Lain itu apa? Jaza awal syukur itu ikhlas. Saya nggak butuh balasan dan rasa terima kasih, dia nggak butuh ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya aku beri kalian makan itu ya kan, untuk Allah, lillah gitu ya. Untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an, aku nggak butuh balasan gitu. Engkau kasih aku balik yang nggak apa-apa juga, kalau nggak dikasih balasnya nggak apa-apa gitu ya. Bahkan dia nggak butuh syukur, ungkapan syukur, terima kasih, syukron gitu ya, nggak butuh ya Pak. Baik, itu orang ikhlas itu ya. Dan ikhlas itu Pak bisa kita ukur. Kita kalau kita berinfak Pak ya, bagaimana hati kita ketika nggak disebut-sebut orang nama kita, padahal dia uang kita, dia kan tanah-tanah kita gitu ya, untuk bangun masjid uang kita. Ketika nama kita nggak disebut-sebut orang, bagaimana? Kalau seandainya kita merasa sama aja yang kita ada dari Allah, nggak penting, bahkan kita mau orang nggak tahu kita ternyata yang punya tanah itu, kita ternyata yang mau dari situ itu, insya Allah ya, itu yang orang ini ikhlas. Tapi kalau hati kita merasa udah kelana ya Allah ya, kalau bukan karena saya nggak jadi orang ya kan, kalau bukan saya yang menyembuhkannya, kalau bukan saya yang mengajarnya ya kan. Jadi ada rasa seperti itu ya, ini butuh dikoreksi lagi keikhlasannya ya. Ada seorang ayah yang dia menyembuhkan anaknya, kalau bukan karena saya itu kamu nggak sepertinya, nggak sebenarnya itu diinginkan ya keikhlasannya ya. Karena lupa dengan Allah, kita ini hanya sebab saja, hakikatnya itu adalah Allah yang memberikan kita rezeki, sehingga dengan rezeki itu kita bisa bantu dia, bukan karena kita nggak ada apa-apanya. Itu orang yang ikhlas ya, dia memberikan sesuatu itu lillah, untuk Allah, sehingga yang diharapkan hanyalah ridha Allah, tidak mengharapkan pujian seumpama dari orang lain. Kalau orang itu berterima kasih ya nggak apa-apa juga, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau ya nggak apa-apa juga gitu. Namun memang ikhlas ini berat ya. Kalau mengucapkannya ringan, tapi ketika prakteknya disitulah nanti Allah ingin mengetahui kadar keikhlasan kita tersebut ya. Au hajar atau syajar atau batu yang dia minta senawat. Ada nggak orang minta sama batu? Ada Pak. Kan pernah saya cerita ya, di Sumani itu Pak ada namanya batu akedok ya. Jadi keyakinan masyarakat itu Pak, kalau kita bisa mengangkat batu itu, ya mintalah
apa permintaannya, nanti insya Allah dikabulkan. Iya Pak. Jadi di dalam pesantren itu kalau Bapak main ke situ, Bapak tanya di mana tempat batu aki-aki gitu. Iya, keyakinan masyarakat itu kalau dia misalkan ada hajatnya supaya sukses, angkat batu. Kalau dia bisa mengangkat batu itu tanpa hajatnya, insya Allah dikabulkan. Nah itu syirik luar biasa kan? Iya. Apa pohon? Ya. Faqad ja'ala lillahi, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Anna syirka, kemudian faedah yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitaubatin. Sesungguhnya syirik itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Sebelumnya itu kalau beriman tidak bisa lagi taubat namanya. Iya, karena taubat itu hanya di dunia. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Itu hadis Muslim. Allah itu akan selalu dia senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum kotor, sebelum nyawanya Allah lepaskan dari kerampungannya. Tapi kalau nyawanya masih dalam tubuhnya, belum dia ke kerampungannya, belum sakaratul maut gitu ya, maka masih ada kesempatan Allah untuk mengampuni dosanya. Kemudian dalam ayat yang lain, sampai matahari terbit di barat dan tenggelam di timur. Itu ciri-ciri hari kiamat, artinya sebelum hari kiamat datang gitu ya. Maka kalau seandainya kita ingin bertobat ya, maka insya Allah akan selalu diterima oleh Allah. Namun kalau sudah datang hari kiamat pun ada lagi Pak ya, ada cerita lagi gitu ya, maka kita tidak diberikan lagi oleh Allah ya penerimaan taubat. Artinya pintu taubat sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wali Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu, kemudian Imam Muslim memberikan sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man laqiya Allah wa huwa la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ya, Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man laqiya Allah, barang siapa yang bertemu Allah kelak di akhirat, wa huwa la yushriku billahi syai'an, dan dia dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, yusyriku bihi syai'an, sementara dia berbuat syirik ya sedikit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Ini luar biasa. Jadi hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, cuma ada sisanya yang berbeda. Intinya orang yang meninggal membawa dosa syirik itu diancam dalam neraka. Ini luar biasa. Maka begitu bahayanya syiriknya, sampai-sampai banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan ya konsekuensi daripada pelaku syirik ketika dia meninggal. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya penting sekali tahu tauhid, sehingga ya Allah mengutus para nabi dan rasul pertama kali memperbaiki tauhid ini. Ini menunjukkan pentingnya tauhid, karena tauhid ini adalah sebab orang itu diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Jabir, siapa Jabir dalam perawi hadis ini? Wa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram ya, Al-Ansari ya, As-Sulami, sahabat jalil ya. Kemudian yang dimaksud dengan Jabir di sini adalah Jabir bin Abdullah bin Amr ya. Ini ada wawunya ya. Wawu ini ya, ulama mengatakan berbeda dengan umat ya. Kalau umat ya sepeda dibaca umat ya kan, maka pakai wawu dan baca amru ya. Kalau umat dia nggak pakai wawu ya dalam penulisannya. Kalau ini pakai wawu sehingga dibaca amru ya. Wajabir bin Abdullah ibni Amri bin ya Haram al-Ansari as-Sulami ya, sahabi jalil muksirun sahabi ya, mata bil Madinah pada 70 ya, pada 70 setelah 70 tahun gitu. Walahu 94 sanatan, umur beliau adalah 94 tahun.
Jadi Jabir bin Abdullah ini nama beliau adalah Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah ibni Amr ibni Haram, ya, Al-Ansari. Dia adalah sahabat Ansar. As-Sulami, sahabat jalil, seorang sahabat yang mulia, ya. Muksir bin Sahabi, ya. Iya. Kemudian beliau itu ya anak banyak gitu ya. Kakek-kakeknya itu ya sahabat juga gitu ya. Iya. Muksir itu banyak ya. Apa namanya itu anak sahabat yang sejalur nasabnya dengan beliau. Maka bil Madinah, ya, kemudian beliau meninggal di Madinah. Ba'da sab'in, ya, setelah 70 tahun gitu ya. Walahu arba'un wa tis'una sanatan, ya. Jadi setelah ini di antara maknanya juga setelah 70 tahun hijrah gitu ya. Jadi beliau itu meninggal di Madinah setelah 70 tahun, maksudnya setelah 70 tahun Rasulullah hijrah gitu ya. Walau arba'un wa tis'una sanatan, kemudian dia memiliki umur arba'un, ya, wa tis'una, 94 tahun, ya. Baik, dia memang sudah masuk azan, ya, dengan waktu juga. Mungkin kita cukupkan dulu, ya, sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi